kata Tuhan ya kepada kita, tidak akan aku berikan persoalan lebih besar dari kemampuan hambaku. Berarti mana yang lebih besar? Kemampuan. Mana yang lebih dulu diberikan ilahi kepada kita? Kemampuan. Tidak akan aku berikan persoalan melebihi batas kemampuan. Berarti apa artinya ketika kita mendapat anak yang beragam kemampuan yang di kelas itu? Ada yang sini, ada yang di sini. Apa artinya? Anak itu tidak akan dipertemukan kepada gurunya jika di dalam gurunya belum ada kemampuan melebihi dari persoalan yang akan dimunculkan oleh anak itu. Berarti seharusnya yang muncul dalam pikiran kita ketika menerima itu apa, Bapak Ibu? Rasa syukur. Kenapa? Ya Allah, sesuai dengan janjimu, sesuai dengan firman-Mu. Kalau engkau berjanji dalam firman-Mu, engkau tidak akan mengingkari janjimu. Jangankan engkau berpati aja tak pernah ingkar janji, kan? Jadi ada suatu keyakinan di dalam diri kita. Dan jika engkau kirimkan anak-anak yang paling merepotkan ini kepadaku ini adalah sebuah pertanda di dalam diriku telah kau berikan kemampuan yang lebih dari persoalan ini, sebagaimana janjimu dalam firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, atas nama-Mu akan aku hadapi persoalan ini. Bismillah, akan aku hadapi persoalan ini. Dan doaku padamu adalah kuatkan pundakku. Bismillah. Allahu Akbar. Tidak muncul energi positif di dalam diri kita. Itulah yang membuat derajat kita menjadi meningkat. Jadi rupanya menghadapi persoalan itu ada dua cara. Satu, mengeluhkan persoalan itu. Yang satu, mengalahkan persoalan itu. Bedanya U dan A. Mengeluhkan dan mengalahkan. Nah, bedanya U dan A, tapi dampaknya luar biasa. Kalau mengeluhkan, Bapak Ibu pasti melahirkan rasa frustasi. Semakin mengeluh, makin frustasi. Makin mengeluh, makin frustasi. Tapi kalau mengalahkan, melahirkan apa? Malah kalau kita sukses menyelesaikan satu persoalan, yang muncul dalam diri kita apa? Bahagia. Nah, cara menghadapi persoalan itu ada dua, mengeluhkan atau mengalahkan. Mengeluhkan frustasi yang akan kita dapatkan, kemudian mengalahkan kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Nah, jangan mengeluhkan, kan? Nah, biasanya kan selama ini begitu dapat anak-anak seperti itu, iya Pak, anak-anak sekarang susah dididik, sarananya kurang, ini kami tidak pernah dilatih, kurikulum ganti-ganti, kemudian ini lagi, formatnya ini juga diganti, Pak, pelatihan tidak ada, sertifikasi kami tidak naik-naik, gitu kan, tidak turun-turun, dan sebagainya. Nah, semua orang tua tidak peduli, ini teknologi juga berdampak dan sebagainya. Dan semuanya kita sibuk membesar-besarkan persoalan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita frustasi sendiri, gitu kan? Nah, kita frustasi sendiri. Kalau gitu siapa yang membuat kita frustasi sebetulnya? Diri sendiri. Dengan cara apa kita lakukan itu? Dengan membesar-besarkan persoalan itu. Dan saya juga mengalami itu. Makanya sekarang sudah mau mulai bertobat. Makanya meninggalkan dunia hitam. Bahwa ternyata selama ini kita keliru dalam menghadapi suatu persoalan. Kita lebih asik membesar-besarkan persoalannya. Iya Pak, zonasi lagi Pak, anak-anak bermacam-macam Pak, anak-anak besar sekarang dididik, teknologi juga berdampak negatif Pak, orang tua tidak peduli, kami macam-macam lah muncul semua. Akhirnya kita frustasi sendiri. Kalau gitu siapa yang membuat kita frustasi? Kalau itu siapa yang zolim sebenarnya? Betapa malamnya manusia yang mau menzolimi dirinya sendiri, mengatakan persoalan saya ini berat datangnya. Nah, kenapa saya mengawali ini Bapak Ibu? Ini nostalgia saja dengan Bapak Ibu semua ini, bahwa saya yakin di sini ini semuanya sudah tangguh-tangguh. Ini kalau nakoda yang tangguh. Kenapa? Sudah malam melintang dengan gelombang-gelombang yang luar biasa gitu. Sehingga Bapak Ibu itu semangat, terus semangat, dan wajahnya kelihatan tidak ada yang ngantuk. Ada yang ini ya, jadi semangat.
Mudah-mudahan pertemuan ini bisa membuat Bapak Ibu tidak tidur semalam. Kenapa? Ternyata mungkin selama ini ada kezaliman-kezaliman kecil yang aku lakukan, tapi itu berdampak kepada hidupku, masa depanku. Dan Bapak Ibu, profesi sebagai guru adalah profesi yang tidak pernah pensiun dari keberkahan sampai kapanpun, walaupun kita telah tiada sebetulnya. Jadi ini hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh ilahi untuk menjadi guru. Makanya guru dalam bahasa Sanskerta itu apa? Guru itu gelap, guru itu adalah terang. Guru adalah sang penerang kegelapan, pembawa cahaya. Kalau cahaya semakin gelap suasana di sekitarnya, semakin bermakna kehadirannya, dan sekecil apapun cahaya yang dia bawa. Ya, jadi artinya cahaya tidak pernah takut pada kegelapan. Untuk itu Bapak Ibu, apapun persoalan yang akan kita hadapi, Bapak Ibu, tiap hari ini solusinya ada di mana sebetulnya? Ada di mana Bapak Ibu solusinya? Termasuk solusi menghadapi perubahan kebijakan dalam kurikulum. Nah, kalau mengeluhkan Bapak Ibu pasti frustasi. Tapi kalau dicari ini kenapa dirubah, kenapa ini dan sebagainya, ditemukan kata kuncinya, Bapak Ibu, insya Allah semua itu akan membawa keberkahan. Karena hidup itu harus berubah dari hari ke hari. Dan Bapak Ibu, kata pepatah dari filosof dari Yunani kuno mengatakan, Heraklitus mengatakan bahwa kita tidak bisa datang ke sungai yang sama dua kali. Karena begitu kita datang, air juga mengalir, balik lagi. Air kedua itu bukan air yang tadi. Nah, Bapak Ibu di pelajaran fisika Pak Nusam itu sangat paham itu bahwa dan saya lupa jadi namanya, kalau saya sebut namanya Bu Ismun, karena ada sesuatu yang mengajar itu yang saya. Jadi momentum itu kejadian hanya sekali dalam hidup. Momentum itu hanya sekali. Kalau kita lewat momentum itu, dah lewat. Dan setiap kehadiran anak itu setiap saat dia membawakan momentum sebetulnya. Seringkali kita mengatakan pada anak-anak itu, anak-anak nanya gimana tugasmu? Entar ibu sibuk belum sempat diperiksa. Besok datang ibu lagi, datang ke bapak lagi. Sebetulnya kita sudah kehilangan momentum. Kalau tunggu besok, karena momentum itu hanya sekali datangnya, dan setiap momentum itu membawa hikmah sebetulnya. Baik Bapak Ibu, cerita saya sebagai pengantar saja. Mudah-mudahan tetap semangat Bapak Ibu ya. Dan saya mohon izin karena ada sesuatu yang ini akan dilanjutkan oleh Pak Yogi. Mudah-mudahan setelah ini kita ketemu lagi. Tapi saya yakin Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam perubahan kurikulum, nomor itu harus berubah. Kenapa? Karena anak-anak berubah. Anak yang kita temui hari ini bukan anak yang 5 menit yang lalu, apalagi 1 tahun yang lalu. Dia akan hidup ke depan. Jangan sampai semangat dia untuk menghadapi tantangan yang lebih berat di masa depan itu tertahan gara-gara kita setia pada kurikulum yang telah kita susun 20 tahun yang lalu. Nah, itu jangan sampai menganggap langkahnya. Jadi Bapak Ibu, ini hanya tips-tips ringan saja pengisi waktu di siang hari. Bayangkan Bapak Ibu habis makan siang, waktunya begini, ini waktunya tidur ya. Jadi disiram pakai ini dulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu akan tetap bersemangat dan nggak sabar untuk melaksanakan perubahan kurikulum, memerdekakan anak. Karena kata Pak Kiai Dewantara, pendidikan adalah upaya untuk memerdekakan manusia secara lahir dan batin. Ya, jadi artinya Bapak Ibu berada di suatu wilayah yang sangat subur amal keibadah dan keberkahannya. Jadi, kenapa? Memerdekakan manusia dari segala bentuk kejajahan, dari dari kemiskinan, dari kemudaratan dan sebagainya. Memerdekakan anak-anak. Untuk itu Bapak Ibu selama berdiskusi, selama menjalankan tugas-tugas, mumpung masih ada waktu yang tersisa bagi kita, begitu sebagai pembawa cahaya, begitu selesai menerangi kegelapan di satu tempat, carilah tempat yang lebih gelap lagi, karena kita ditunggu di sana. Begitu Bapak Ibu selesai membaca
yang bermasalah, carilah anak yang lebih bermasalah lagi. Kenapa? Dia menunggu kita di situ, dan di dalam dirinya tersimpan keberkahan yang akan mengalir kepada gurunya. Dan semakin terkuras energi gurunya, Bapak Ibu, semakin besar keberkahan. Dan kalau kita olahraga, energi kita terkuras, pori-pori kita mengeluarkan keringat, itu mengeluarkan toksin. Makanya orang olahraga itu sehat, itu olahraga fisik, sementara guru olahraga batin. Ya, energinya tertulis olahraga hati, kan? Nah, kalau olahraga hati, energi yang terkuras itu mengeluarkan segala penyakit batin sebetulnya. Makanya guru-guru ini sehat lahir dan batin, karena selalu menguras energinya untuk kebaikan orang lain. Demikian modul-modulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kasih Pak Jo, mungkin ada sekali lagi Bapak dan Ibu.